Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jumpa kembali lagi di channel Sentral Kampus yang tentunya pendamping kampus impian kalian. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar pertanyaan para subscriber saya, apakah lolos SNBP atau SNBP dapat otomatis KIP kuliah ya teman-teman. Nah, simak selengkapnya di video kali ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik yang baru bergabung dengan channel Sentral Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih, dan mau like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik mendapatkan update informasi seputar SNBP, SNBT, KIPK maupun informasi bermanfaat lainnya tentunya. Oke, banyak dari kalian yang mungkin salah persepsi seputar ketika nanti lolos SNBP ataupun di SNBT tahun 2023 otomatis dapat beasiswa KIP kuliah. Nah, pertanyaan ini yang mungkin harus ditegaskan di video kali ini, apa yang pembahasannya dan jawaban dari saya dari channel Sentral Kampus ini sebagai berikut ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan membahas dulu bagaimana prosedur penerima KIP kuliah sebagai berikut ya teman-teman. Nah, secara umum teman-teman harus daftar secara online di website resmi kipkuliah.go.kemendikbud.go.id. Nah, setelah mendaftar kuliah KIP kuliah otomatis dan tersinkron dengan menu pendaftaran SNBP maupun SNBT. Untuk cara lengkapnya silakan simak di video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada namanya seleksi administrasi dari masing-masing PTN jika lolos seleksi. Jadi teman-teman, untuk seleksi administrasi ini dilakukan oleh masing-masing PTN. Jadi bukan dari Pusdakti Kemendikbud. Jadi Pusdakti Kemendikbud dan website resmi KIPK hanyalah sebagai wadah dari kalian yang ingin mendaftar KIPK dan mensinkronisasi dengan akun SNPMB kalian di SNBP maupun SNBT. Nah, secara administratif ini biasanya yang diseleksi adalah kelayakan dari keadaan ekonomi yang dibuktikan dengan foto rumah, kemudian foto ruang tamu, dan penghasilan orang tua tentunya. Nah, setelah secara administrasi ini dilewati, teman-teman akan disurvei kelayakannya. Jadi di survei ini memang ada beberapa PTN yang tidak melakukan survei lanjutan ke rumah kalian atau mendatangi kalian, tapi ada beberapa PTN yang mayoritas ini nanti mendatangi kediaman kalian sesuai dengan KK dan alamat kalian yang kalian isikan di menu KIP kuliah. Nah, nanti kalian akan ditanya-tanya seputar keadaan ekonomi, kemudian motivasi belajar di PTN tersebut dan sebagainya. Dan ini nanti yang paling diutamakan adalah ada yang lolos di SNMPTN dan di SNBP maupun di SNBT. Untuk di yang seleksi mandiri biasanya menunggu kuota sisa. Nah, setelah survei kelayakan, maka SK penetapan penerima KIP kuliah tahun 2023 akan diumumkan paling lambat tanggal 31 Oktober 2023. Jadi nanti pengumumannya tidak sama dengan pengumuman SNBP maupun SNBT. Jadi lolos itu bukan berarti langsung keterima KIPK, tetapi menunggu paling lambat tanggal 31 Oktober. Yang tentunya nanti jika ada periode daftar ulang, biasanya pelamar KIPK ini tidak dibebankan terlebih dahulu biaya UKT. Namun jika nanti lolos, maka adik-adik tidak perlu membayar UKT. Jika tidak lolos, maka adik-adik akan membayar UKT sesuai yang ditetapkan oleh masing-masing PTN tersebut di periode khusus. Jadi tidak sama dengan mahasiswa dan mahasiswi secara reguler. Nah, itu. Dan yang perlu saya tekankan adalah bahwa untuk peserta KIP kuliah 2023 saran saya fokus di seleksi SNBP maupun SNBT tahun 2023. Untuk yang SNBP kan sudah berakhir nih, berarti lebih fokus saja di seleksi SNBT. Karena percuma meskipun secara administrasi dan kemampuan ekonomi memenuhi syarat, jika tidak lolos SNBP maupun SNBT tahun 2023 tidak berarti apa-apa. Maka ini menegaskan bahwa teman-teman, saran saya untuk pelamar KIPK utamanya silakan fokus ke seleksinya, karena kalau kalian itu bisa memenuhi standar persyaratan dari KIPK, kalau tidak lolos ya ini otomatis digugurkan dari calon pelamar KIP kuliah.
Jadi teman-teman tetap berusaha, tetap belajar untuk persiapan SNBT utamanya. Yang penting lolos terlebih dahulu, sambil berdoa, semoga kalian menjadi prioritas di KIPK, tentunya dengan menunjukkan data-data atau mungkin kalian sudah terdata di TKS di Desil 1 sampai Desil 3. Nah, itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.